Jarana mengangguk seraya menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia terkejut dengan permintaan Daren yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tentu saja aku bersedia, Mas. Bahkan sangat bersedia, jawab Jarana antusias. Matanya memancarkan kebahagiaan. Alhamdulillah, terima kasih. Bantu aku, bimbing aku untuk menjadi orang yang lebih baik, lanjut Daren dengan suara bergetar. Jarana kembali mengangguk. Air mata mulai berkumpul di pelupuk saking terharu. Masya Allah, aku senang banget dengarnya, Mas, ujar Jarana dengan hati yang terus berdebar. Bahkan air mata sudah mulai jatuh satu persatu. Doakan aku lekas membaik agar bisa segera pulang ke rumah dan mulai belajar sholat, pinta Daren. Nada suaranya terdengar tulus di telinga Jarana. Lagi-lagi Jarana mengangguk, lalu mengambil air wudhu dengan rasa bahagia yang masih memuncah karena waktu semakin merangkak naik. Dilaksanakannya sholat isya sebelum penuh kekusukan. Tak hentinya Jarana mengucap syukur atas hidayah yang didapat suaminya. Jarana yakin sesungguhnya Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Malam itu Jarana melalui dengan penuh syukur. Daren pun demikian, semakin bersemangat untuk bisa segera pulang, menempati rumah yang selama ini tak ada cinta untuk istrinya, dan berjanji untuk memberikan banyak cinta mulai detik itu. Setelah kurang lebih 2 minggu mendapat perawatan, kondisi Daren akhirnya lumayan membaik. Dia sudah diizinkan pulang oleh dokter dengan syarat rutin kontrol ke rumah sakit. Kondisi Daren belum sepenuhnya membaik, bahkan kakinya belum sepenuhnya pulih, hingga ia belum mampu berjalan. Kursi roda menjadi kaki cadangannya saat ini untuk beraktivitas. Dijemput langsung oleh Aji dan Sarah. Daren pun pulang sore itu dari rumah sakit. Selama di perjalanan, Daren mengedarkan pandangannya keluar kaca jendela mobil. Kerinduannya bergelut dengan kemacetan pagi dan sore hari bergelayut dalam dadanya. Ia rindu beraktivitas seperti biasanya. Namun kerinduan itu harus tertunda sejenak sampai kakinya benar-benar pulih dan bisa berjalan normal. Lebih dari setengah jam di jalan, mereka pun sampai di rumah milik Daren dan Jarana. Mata Jarana berbinar menatap bangunan yang ia tinggalkan 2 pekan lamanya. Dan pun demikian, rinduan akan semua hal di rumah itu terpancar jelas dari tatapan mata keduanya. Lekas Jarana membuka pintu lebar-lebar, kemudian mendorong kursi roda Daren untuk memasuki rumah tersebut. Assalamualaikum, tutur Jarana meskipun di dalam rumah itu tidak ada orang. Waalaikumsalam, jawab Sarah dan Aji yang baru saja memasuki rumah mengikuti Jarana dan Daren. Sayang, Mama temenin nginap di sini ya, biar kamu ada yang bantuin buat jagain Daren, tawar Sarah pada Jarana. Nggak perlu, Ma. Mama juga kan harus temenin Papa. Mas Daren biar aku aja. Itu tanggung jawabku sebagai istrinya, jawab Jarana tidak ingin merepotkan mertuanya. Kamu itu memang istri soleha. Mama nggak salah pilih kamu sebagai menantu, puji Sarah pada Jarana, hingga Jarana tertunduk malu dipuji sedemikian rupa. Mama bisa saja. Zara juga hanya belajar, Mah. Masih jauh dari kata istri soleha. Jarana merendah.
Iya sayang, tapi kamu istri idaman banget, pintar merawat rumah dan suami, dan Darren beruntung memiliki kamu. Sarah masih terus memuji Zara. Darren yang mendengarnya tersenyum kecil. Dia memang mengakui bahwa Jarana memang istri sempurna. Tak pernah terlihat cacat dari sikap Jarana selama ini. Mama juga istri soleha. Papa beruntung dong dapetin mama, goda Aji pada Sarah. Ih, papa apaan sih? Kayak ABG aja. Udah tua juga. Timpal Sarah mendelik. Loh, itu kan benar. Mama istri yang terbaik pokoknya. Lanjut Aji membuat Sarah semakin tersanjung. Pasangan usia setengah abad itu saling merangkul bahu mesra. Tawa keduanya mengembang. Darren yang masih memperhatikan mereka di kursi roda miliknya rasa bersyukur. Rumah tangga orang tuanya masih harmonis, meskipun beberapa windu telah mereka lalui. Sementara Jarana sudah berlalu masuk ke dalam kamar dan sedang menyiapkan tempat tidur untuk Darren. Spray yang terpasang ia ganti dengan yang baru. Ia menyemprotkan pengharum ruangan beraroma lemon. Ayo mas, istirahat dulu. Jarana mendorong kursi roda Darren ke dalam kamar. Dia pun membantu Darren merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Mama cariin pembantu ya sayang, biar kamu fokus merawat Darren. Urusan pekerjaan rumah biar pembantu yang pegang, usul Sarah yang disetujui Aji. Jarana masih sanggup ngerjain semuanya kok mah. Malah Zara kadang suka risih kalau ada orang baru di rumah. Kurang nyaman, tolak Jarana. Sarah mendesah pelan. Ya sudah kalau gitu. Tapi kalau kamu jangan sampai kecapean ya. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Ibu mertuanya itu memang begitu perhatian dan menyayangi Jarana. Selama Darren belum pulih, kamu gak usah datang ke butik dulu. Biar mama yang urus semuanya. Toh ada Diana juga yang bantuin, tutur Sarah. Iya ma, jawab Jarana. Pukul 7 malam, Aji dan Sarah pulang. Tinggallah Jarana dan Darren berdua di rumah. Mas, mau makan sekarang? Aku suapin ya. Mumpung sopnya masih panas, tawar Jarana. Jarana memang baru saja selesai memasak untuk makan malam. Boleh, tapi aku makan sendiri aja. Kamu kan juga mau makan, jawab Darren. Aku belakangan aja makannya. Nanti habis nyuapin mas, baru makan, timpal Jarana. Aku pengen makan bareng sama kamu. Udah lama gak makan bareng, kangen, jawab Darren membuat Jarana tersipu malu. Untuk pertama kalinya, Darren bilang kangen sama istrinya itu. Kalau gitu, biar aku suapin dulu. Siapin dulu meja makannya ya. Nanti kita makan sama-sama, timpal Jarana. Darren mengangguk. Kemudian Jarana berjalan keluar kamar dengan senyum mengembang di bibirnya. Ia benar-benar bahagia. Sedikit demi sedikit, hati Darren mulai luluh pada istrinya itu. Setelah menyediakan piring, sendok, dan gelas dengan jumlah masing-masing 2 buah, Jarana pun kembali ke kamar. Yuk mas, Jarana mendorong kursi roda Darren ke meja makan. Wangi banget, pasti enak. Udah lama aku cuma makan makanan rumah sakit yang hambar, tutur Darren saat sampai di meja makan. Mudah-mudahan mas suka ya, timpal Jarana sambil menyendok nasi ke dalam piring di hadapan Darren. Dituangkan sayur sop berisi campuran sayap ayam dan 2 potong bergedel. Cuma ada ini di kulkasnya, mas, maaf ya, ujar Jarana sambil mengisi piring miliknya. Gak apa-apa,
Ini juga cukup. Makasih ya, saut Darren, membuat Jarana kembali tersenyum bahagia. Sayur sopnya enak banget, bergedilnya juga. Kamu memang pintar masak, puji Darren dengan mulut yang penuh nasi. Alhamdulillah kalau suka, tapi nasinya ditelan dulu, nanti keselak. Timpal Jarana tersenyum renyah. Darren pun terkekeh pelan. Suasana makan malam mereka begitu hangat. Keduanya saling bercengkrama, diselingi tawa yang sesekali terdengar. Kecanggungan yang dulu keduanya rasakan mulai menguar hilang begitu saja. Selesai makan malam, Darren tak buru-buru beranjak dari tempatnya. Ia menemani Jarana membereskan meja makan, sekaligus mencuci peralatan bekas mereka makan. Tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari arah depan. "Siapa ya?" tanya Jarana, seraya mengelap tangannya yang basah pada lap yang tergantung di dekat wastafel. "Nggak tahu," jawab Darren. Jarana pun gegas berjalan dan membuka pintu. Matanya melebar saat melihat orang yang berdiri di hadapannya. "Hani?" lirik Jarana pelan, bahkan serupa bisikan. Mantan pacar suaminya itu sudah berdiri di luar rumah. "Zara, siapa?" tanya Darren yang menyusulnya di belakang. Jarana terdiam. Dia tidak menyuruh masuk atau mengusir Hani. Jarana hanya segera berlalu dengan tertunduk lesu menuju kamarnya. Darren merasa heran melihat perubahan mimik wajah Jarana. Dia mengayuh kursi rodanya lebih dekat ke pintu. "Hani?" tutur Darren melihat mantan kekasihnya itu sudah berdiri di luar rumahnya. "Mas, kamu kenapa, Mas? Kenapa bisa seperti ini?" Hani menghambur ke arah Darren. Matanya memindai laki-laki di hadapannya dari atas sampai bawah. Darren tak menjawab. Dia memilih memalingkan wajahnya dari Hani. "Aku tahu dari teman-teman kamu di kantor kalau kamu kecelakaan. Makanya aku datang ke rumah ini. Aku pengen lihat keadaan kamu, Mas." Hani sedikit berjongkok, lalu membelai wajah Darren dengan lembut. "Lepas." Darren mendorong Hani dengan sedikit kasar hingga tubuhnya hampir terjengkang. "Kamu kenapa, Mas? Aku cuma pengen lihat kamu. Aku khawatir sama kamu. Setiap hari aku coba telepon dan kirim kamu pesan, tapi tak pernah ada balasan. Makanya aku nekat pergi ke kantor kamu," jawab Hani sedikit emosi. "Hani, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hubungan kita sudah berakhir. Jadi tolong jangan ganggu aku lagi. Jangan menemui aku ke rumah maupun ke kantor," pinta Darren. "Aku gak mau, Mas. Aku gak mau putus sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku juga tahu kamu masih cinta sama aku," jawab Hani menggebu-gebu. "Sayangnya tidak. Aku sudah tidak cinta lagi sama kamu. Aku ingin memperbaiki rumah tanggaku. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik. Aku juga ingin berbakti pada orang tuaku. Tolong mengerti itu," Darren kembali menjelaskan. "Tapi Mas, tidak ada tapi-tapian. Niatku sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang, tolong tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali lagi. Aku tidak mau orang tuaku sampai tahu tentang kedatanganmu, baik ke rumah ini maupun ke kantor," ucap Darren lantang. Hani kecewa. Dia sakit hati dengan penolakan Darren. Hani juga tidak ingin kehilangan lelaki yang dicintainya itu.
Namun, melihat sikap Daren yang mulai dingin dan kasar padanya, membuat nyali pun sedikit ciut. "Mas," rengek Hani menatap mata Daren menghibah. "Pulanglah." Daren menutup pintu itu, membiarkan Hani seorang diri di luar. Hani tercengang. Ternyata Daren benar-benar tidak menginginkan kehadirannya lagi. Ternyata Daren serius dengan ucapannya dulu. Hal yang tidak pernah Hani duga sedikit pun karena Daren begitu mencintai dirinya dan sanggup melakukannya apapun untuknya. Dengan gontai, Hani berbalik. Dia berjalan lesu masuk ke dalam mobilnya. Sementara Jarana, dia memilih mengurung diri di kamar. Kedatangan Hani tak ubahnya sebuah kejutan yang menyakitkan hatinya. Jarana tak pernah menyangka kekasih suaminya itu berani mendatangi rumah Jarana sebagai istri dari Daren. "Jarana." Daren mengetuk pintu kamar Jarana. Daren merasa bersalah atas kedatangan Hani ke rumah ini. Meskipun masih sakit hati dan enggan membuka pintu, namun ketulusan hati Jarana tetap membawa dirinya untuk membuka pintu itu. Kemudian menyunggingkan senyum menatap Daren, meskipun hatinya sedang berdarah-darah. "Hani sudah pulang. Maaf atas kelancangan dia datang ke rumah ini," tutur Daren pada Jarana. "Tidak apa-apa," jawab Jarana mencoba meredam gemuruh dalam dadanya. "Mas mau tidur sekarang?" tanya Jarana. Daren menggeleng. "Aku kangen nonton TV ditemani kamu," jawab Daren. Lagi-lagi pipi Jarana bersemu merah. Kemarahan dan rasa yang semula dirasakannya mulai menggusar, pergi menjauh. "Yuk, aku temenin nonton TV." Dengan berbunga, Jarana mendorong kursi roda Daren ke ruang TV, menyalakan layar berukuran 36 inci itu, kemudian mendaratkan tubuhnya di dekat Daren yang masih duduk di kursi roda. "Mau dipinginin sesuatu, Mas? Teh atau kopi? Atau popcorn mungkin?" tawar Jarana. "Enggak, aku masih kenyang. Mau lihat berita aja. Penasaran sama yang lagi rame di luaran sana akhir-akhir ini," jawab Daren sambil memindahkan saluran TV. "Oke," jawab Jarana singkat. "Ngomong-ngomong, kapan kamu mulai ajarin Mas ngaji sama sholat?" tanya Daren. "Terserah Mas siapnya kapan, tapi kalau menurutku nanti dulu ya, paling enggak sampai Mas benar-benar membaik. Aku juga harus nyari buku panduannya dulu biar gampang ngajarinya," timpal Jarana. "Baik Bu Ustazah," saud Daren sambil tertawa kecil. "Apaan sih Mas?" Jarana tersenyum malu. Ia memukul pelan lengan Daren. Daren pun pura-pura meringis kesakitan. Jam 9 malam. Daren sudah mulai sering menguap. Obat yang baru saja diberikan Jarana sepertinya langsung bekerja, hingga kantuk begitu kuat menyerang. "Tidur ya Mas, sudah malam," tita Jarana seraya bangkit dari duduknya. Daren mengangguk. Jarana pun mematikan saluran TV, lalu mendorong Daren memasuki kamarnya. Jarana membantu Daren turun dari kursi roda. Karena Daren bukan lumpuh, Daren pun bisa menggerakkan kakinya, namun tidak terlalu jauh. Kakinya masih terasa linyu jika dipaksa berjalan. Daren pun sekarang sudah dalam posisi terlentang. Tubuhnya sudah diselimuti Jarana sampai dada. "Selamat tidur ya Mas," ujar Jarana sambil mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Jarana hendak beranjak untuk keluar dari kamar Daren,
Namun seruan dari Darren menghentikan langkahnya. Iya, Jarana berbalik. Matanya menatap lurus wajah Darren yang tersorot lampu temaram. Boleh temanin Mas tidur di sini? Pinta Darren memelas. Jarana tersenyum simpul, memperlihatkan langsung pipinya yang cantik. Aku keluar kamar, cuman mau ambil minum, bukan mau tidur di kamar sebelah. Mana mungkin aku tega biarin Mas tidur sendirian. Jawab Jarana membuat Darren sedikit malu dibuatnya. Darren pun memilih diam, menyembunyikan rasa bahagia yang memuncak di hatinya. Sementara Jarana berlalu keluar kamar menuju dapur. Diambilnya gelas yang cukup tinggi, lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Dibawanya air putih itu kembali ke kamar. Ia meletakkan di atas nakas di samping Darren. Darren memang selalu terbiasa menyiapkan air putih di dekatnya, agar tak perlu ke dapur saat ia berjaga di malam hari, karena rasa haus yang tiba-tiba. Makasih, tutur Darren menatap Jarana, yang sudah bersiap untuk naik ke atas ranjang. Darren selalu terpesona dengan perilaku Jarana yang begitu mengerti semua tentang dirinya. Sama-sama, jawab Jarana, seraya naik pelan ke atas ranjang. Wanita berkulit kuning langsat itu merebahkan tubuhnya sedikit berjarak dari Darren. Melihat Jarana ada di sampingnya, dada Darren tiba-tiba berdebar kencang. Akibatnya, setelah beberapa menit berlalu, mata Darren tak kunjung terpejam. Hawa panas mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Padahal AC sudah disetting lumayan sejuk. Darren mendadak gelisah. Ia menyingkap selimutnya karena keringat mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Sementara Jarana, karena rasa kantuk yang menderah dan kelelahan setelah begitu sibuk seharian, membuatnya langsung tertidur pulas. Tubuhnya yang terbaring tanpa selimut yang menutupi terlihat bernafas dengan teratur. Tak ada dengkuran yang keluar dari mulutnya. 1 jam berlalu, Darren tak kunjung tertidur. Tatapannya wajah teduh Jarana yang sedang terpejam. Anak-anak rambutnya menutupi sebagian keningnya. Keinginannya untuk membelai tiba-tiba hadir seketika dalam hati Darren. Perlahan, tangannya terulur hendak mengelus pipi mulus sang istri. Namun belum sempat tangannya sampai, Darren kembali menarik lengannya. Ia ragu, takut tiba-tiba Jarana bangun dan ketakutan. Akhirnya, Darren memberanikan diri untuk mengelus pelan rambut hitam Jarana. Kemudian, menyelipkan rambutnya yang menutupi sebagian wajahnya ke pinggir daun telinga Jarana. Merasakan adanya sentuhan, sontak Jarana membuka mata. Darren buru-buru menarik tangannya. Kening Jarana menyerit melihat Darren yang masih terjaga, padahal tadi sudah mengantuk pengaruh dari obat yang diminumnya. Loh Mas, kok belum tidur? Tanya Jarana. Iya nih, kantuknya tiba-tiba hilang tadi, jawab Darren grogi, takut ketahuan sudah memperhatikan Jarana diam-diam. Itu selimutnya juga kenapa malah disingkap? Protes Jarana. Aku gerah, jawab Darren tersebut kikuk. Gerah? AC-nya kan nyala, timpal Jarana. Iya, gak tahu nih, mungkin pengaruh obat atau gimana, sangkal Darren. Minum dulu ya, biar sedikit lega. Jarana turun dari ranjang, kemudian mengambil air putih di atas narkas. Setelahnya, ia membantu Darren untuk duduk agar bisa meminum air putih tersebut. Makasih, tutur Darren sambil kembali merebahkan tubuhnya. Sama-sama. Udah lumayan seger? Jarana bertanya.
seraya kembali naik ke atas ranjang. Sudah, jawab Darren pendek. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Darren. Jarana yang sudah tidur menyamping menoleh. Apa? Apa kamu keberatan kalau aku meminta kamu untuk memulai hubungan kita dari awal lagi? Tanya Darren lagu. Maksudnya? Dai Darana berkerut, alisnya saling berhadapan. Maksudnya kita mulai pernikahan ini dari awal lagi, memperbaiki semuanya, mulai dari niat dan tujuan pernikahan kita. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjalani pernikahan yang normal, seperti orang lain. Darren mencoba menjelaskan. Jarana termangu. Dia berusaha mencerna kata-kata sang suami sebelumnya menjawab pertanyaannya. Maukah kamu menjadi istriku seutuhnya? Bukan hanya karena kita dijodohkan. Maukah kamu menerimaku sebagai suami sahmu? Bukan sebatas suami pura-pura. Darren kembali bertanya dengan jantung berdegup kencang. Jarana tersikap. Dia tak menyangka Darren akan berubah seperti ini. Jarana tidak percaya kalau Darren benar-benar mengucapkan semua itu. Bagaimana? Apa kamu menerima? Tak ada lagi perjanjian perpisahan dan lain-lain di antara kita. Darren kembali bertanya karena sudah tak sabar mendengar jawaban dari Jarana.